Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan insyaallah para habaib yang hadir dan juga guru kita semuanya, Al-Ustadz Yahya Rasyad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia beliau dan putra-putri beliau dan keluarga beliau semua fi sihatin wa afiyah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, tadi sudah dibacakan Ihya. Sebenarnya tadi tidak tahu saya kalau sudah ada pembacaan Ihya, saya kira tidak ada yang dibaca. Tapi ini sudah, karena sudah niat membaca Adab Sulukul Murid, insyaallah saya izin baca sedikit bab rezeki. Nah, kenapa kok bab rezeki? Karena tantangannya jadi santri itu ada 3. Yang pertama pelajaran, yang kedua pertemanan, yang ketiga masa depan. Itu tantangannya santri. Jadi yang pertama pelajaran, itu kadang-kadang ujian pertama yaitu susah memahami pelajaran. Mungkin yang ngapalkan ndak apal-apal, ngapalkan nyoba kok ndak apal-apal. Padahal ndak ada orang yang ndak bisa ngapal, ndak ada orang yang ndak bisa ngapal. Setiap orang tuh bisa menghafal. Hanya saja ada yang cepat, ada yang perlu perjuangan. Itu aja. Bedanya di situ. Ada yang cepat, ada yang perlu perjuangan. Lah kok enak banget yang cepat? Ya, kondisi daya pikir manusia ini, otak kita ini, Allah Ta'ala tuh nyiptakan manusia itu tidak satu tipe. Tidak satu tipe. Otak itu kan juga ada otak kiri, ada otak kanan dan lain sebagainya. Ada orang, dia untuk kemampuan memori dia cepat, tapi untuk kemampuan seperti ngitung angka dia sulit. Ngapalkan cepet, tapi kalau kasih faraid, ampun. Ada yang gitu. Ada yang dia itu punya matematika pinter, kemampuan ngapalkan susah. Ada lagi kadang-kadang punya kemampuan menganalisa lebih cepat. Menganalisa lebih cepat. Jadi jangan pernah nganggap diri kamu itu hanya punya kekurangan tapi tidak punya kelebihan. Kamu pasti punya kelebihan, cuma belum ketemu, itu aja. Ada yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu. Jadi jangan gampang putus asa, itu pelajaran. Kemudian juga mungkin nahwu. Nahwu tuh ya Allah, awal-awal belajar ini dhamir kembali kemana, itu kan penuh perjuangan. Tapi dikatakan gini, laulat taqadir wadh-dhamair la'arafan nahwa al-hamir. Kalau bukan karena ngira-ngirakan atau dhamir ini kembali kemana, keledai juga bisa belajar nahwu. Nah, karena manusia apa keledai kita? Manusia, berarti kita bisa belajar nahwu. Nahwu kan ada ngira-ngirakan kan? Bisa. Manusia belajar nahwu bisa. Keledai sekarang tidak bisa. Keledai sekarang tidak bisa karena ada takdirannya dan ada dhamir kembali kemana. Tapi kita manusia bisa. Itu tantangan pertama, singkat ya. Tantangan pertama pelajaran. Tantangan yang kedua pertemanan. Pertemanan di dalam pondok pesantren itu kadang positif, banyak negatif. Teman yang terlalu akrab melampaui batas, itu tidak sehat. Apalagi sampai pertemanan yang di situ ada perasaan seperti, loh kok dia sekarang main sama ini, tidak main sama saya lagi. Nah itu ada pertemanan sampai ke bab itu, tahapan itu udah tidak sehat. Kenapa? Fokusmu udah kacau, udah rusak. Gitu. Jadi pertemanan yang melampaui batas itu negatif. Sehingga pertemanan di pondok pesantren itu cukup sekadarnya saja. Berteman itu cukup sekadarnya saja. Di pondok ini bukan untuk mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Di pondok ini untuk fokus dengan pelajaran. Silahkan cari circle. Circle itu apa? Lingkaran orang-orang yang dia semangat belajar sehingga kita ketularan semangat belajar.
Jangan cari temen yang kumpulan yang sukanya jagongan tok. Jagongan itu biasanya pas ngawayahi ngaji, mburi dhewe. Plus rodok-rodok ngantuk, nek pas bengi jagongan. Tapi cari anak yang sukanya duduk di depan. Nanti selesai dia bahas pelajarannya, mutolaah, cari yang begitu. Itu pertemanan. Dan juga termasuk bagian dari pertemanan yang jadi ujiannya santri, yaitu pembulian, membuli. Jadi tidak boleh ada toleransi dengan pembulian. Nggak boleh. Jangan sampai mendolimi orang. Membuli itu mendolimi orang. Innahu la yuflihud zalimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan menjadikan orang yang zalim itu akan jadi orang yang beruntung. Nggak akan. Jadi orang zalim tidak mungkin beruntung. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita menzalimi siapapun. Termasuk bentuk kezaliman yang kadang-kadang tidak disadari, ghosab. Temennya baru beli sampo baru 1 botol, Masya Allah seminggu langsung habis. Nah, yang pakai sak kamar ternyata. Biasanya tidak pernah sampoan karena temennya beli sampo jadi sampo. Walaupun yang gundul ikut sampoan padahal. Gara-gara pengen ghosab samponya temennya. Jangan terjadi yang semacam itu. Jangan membuli orang lain. Kemudian setelah itu jangan ghosab. Dan kalau ada santri yang merasa dibuli, silahkan lapor ke ustadz. Dan ustadz wajib merespon siapapun yang terzalimi. Tidak boleh para asatid atau menganggap, terutama ustadz yang langsung bersinggungan dengan santri ya. Kalau para pengasuh kan itu sudah terima laporan itu Anda tuh jadi kepanjangan tangan beliau, kepanjangan tangan pengasuh. Untuk ustadz-ustadz yang langsung bersinggungan dengan santri, nggak boleh mentoleransi pembulian, nggak boleh. Orang itu kondisi mentalnya macam-macam. Ada orang kamu gojeki di depan umum itu biasa. Tapi ada orang mungkin dengan latar belakang, mungkin ada masalah dengan keluarga di zaman dulu. Itu kalau kamu gojeki di depan umum, itu rasanya kayak ditelanjangi di depan umum. Sehingga dia tuh mentalnya itu kondisinya luar biasa, enggak sama dengan pada umum. Artinya ustadz pun juga harus peka, ini ada yang didolimi lah, ada yang dibully loh. Ya harus, kenapa? Ini kenapa? Tanyakan. Nanti perkara, ya Allah ini cuma urusan sepele, tetap ditindaklanjuti, tapi nanti santri dibilangi. Itu seperti itu biasa. Kamu jangan terbawa perasaan, tapi tetap pembuliannya harus diatasi gitu. Itu ya. Yang ketiga itu masa depan. Mikir, sok ben aku arep dadi apa iki? Koncoku wis do nyambut gawe kok aku urung. Temanku sudah mulai kerja kok saya masih di pondok. Ini kalau ini ada santriwati juga ini, dengar juga. Ada santriwati juga mikirnya sama. Engko sok ben sing ngepek aku sapa iki? Sing bagus-bagus kok wis do payu kabeh. Jadi terlalu memikir masa depan. Nih, sekarang kita bacakan nasihatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna rizqa muqaddarun wa maqsumun. Faminal ibad man busita lahu wa wusi'a alaih, wa minhum man dhuyyiqa alaihi wa quttira hikmatun minallah. Fa in kunta ayyuhal murid minal muqattari alaihim fa 'alaika bis-sabr war-ridha wal qanaa'ah bima qasama laka rabbuk. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa'asib kifayatak wa khudh hajatak mimma fi yadik wasrif ma baqiya fi wujuhil khair wa subulil bir. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada ad-dukhul fi tariqillah ay yakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruka hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajiran. Bal ladzi yata'ayyanu 'alaihi taqwallahi fi ma huwa fi wal ijmalu fi talab bihaitsu la yatruku fariidatan wala nafilatan wala yaqa'u fi muharramin wala fudulin la tasluhu al-isti'anatu bihi fi tariqillah. Fa in 'alima al-murid annahu la yastaqimu qalbu wal islamu dinuhu illa bitajarrudi 'anil mal wa 'anil asbab al-batta lazimahu dzalik ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Langsung ke intinya aja gini. Kita ambil barokah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Rezeki itu dibagi.
Rezeki itu sudah ada takarannya, sudah ada pembagiannya. Jadi tidak ada manusia yang hidup tanpa rezeki, tidak ada. Kenapa? Karena kita semua ciptaan Allah, dan nama Allah diantaranya Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Zat yang maha memberi rezeki itu Allah. Rezeki itu tidak bisa dihitung matematis. Saya buka toko, yang lewat sehari sekian, berarti rezeki saya sekian, tidak ada hitungannya. Rezeki itu tidak ada hitungannya. Kadang-kadang berapa banyak sekarang ini pegawai bingung, udah kerja tiap hari, gajinya nunggak. Ada orang duduk di rumah dapat rezeki yang tidak disangka. Rezeki ini misteri, yang tahu itu hanya Allah, ilahi. Wah, langsung ini jadi quotes hari ini. Rezeki misteri yang tahu hanya ilahi, ya. Lanjutannya apa ya, Ustaz? Yang I juga ya. Jadi gitu, rezeki itu sudah ditakdir semua sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini cari ilmu itu melancarkan rezeki. Cari ilmu itu melancarkan rezeki. Innallaha la takaffala li talibil ilmi birizqi wa kamal. Sesungguhnya Allah taala itu menanggung, memberikan jaminan untuk pencari ilmu itu dapat jaminan rezeki. Itu dapat jaminan rezeki. Gitu. Artinya jangan bingung dengan masa depan. Nanti saya gimana? Enggak usah bingung. Itu Allah yang akan ngatur. Yang penting kamu pantaskan dirimu untuk menjadi hamba yang selalu dirahmati sama Allah taala. Rezeki itu tidak mesti sifatnya harta. Kadang-kadang kan kita bingung, aku wis ngamalke ngaji ya wis, tapi kok ora entuk duit. Rekening ya padha wae. Uang itu cuma masuk keluar lagi, cuma nitip tok. Mampir tok duit nih. Loh. Badanmu sehat. Kalau kamu harus cuci darah di rumah sakit, bayar enggak? Bayar. Mahal. Kamu enggak bisa aktivitas. Lah sehatmu tuh enggak kamu anggap rezeki dari Allah. Itu loh. Nah, kan salahnya manusia kan di situ. Dapat uang, maaf, naudzubillah, dan kita semua nasallahu salam al afiyah. Kalau ada dua pilihan yang tidak enak, punya pemasukan 1 bulan 200 juta, tapi seminggu cuci darah 2 kali, gimana? Tidak nikmat. Jadi kamu makan apa-apa tidak boleh. Makan ini pantangan, ini tidak boleh. Makan emping tidak boleh. Asam urat naik nanti. Minum kopi tidak boleh pakai gula. Makan nasi tidak boleh banyak-banyak, diabetes. Daging tidak boleh akeh-akeh, kolesterol. Makannya apa? Godhong karo jagung, persis kayak panganan pitik. Lah wong sing melarat kondangan jek iso mangan enak, nggih. Akikah jek iso mangan pedus. Lah yang punya duit makannya sama kayak makanannya ayam. Sehat itu rezeki, waras itu rezeki. Anda hidup tidak dikejar-kejar itu rezeki. Anda punya duit banyak tapi harus merasakan pahitnya jeruji penjara, tidak nikmat. Tidur sama keluarga itu rezeki. Bisa ada di pondok pesantren itu rezeki. Maka rezeki itu maksum, dibagi sama Allah Ta'ala. Pembagiannya memang macam-macam. Ada yang Allah Ta'ala itu kasih kelebihan dalam urusan harta. Tapi ada orang Allah Ta'ala nggak kasih kelebihan dalam urusan harta. Nyambut gawe opo iki mesti rugi. Ada yang potongan gitu. Tapi dia punya kelebihan dari sisi yang lainnya. Ada nyambut ke tiap nyekel akan ada orang kan tangannya itu ngerjekeh nih, beli buat ini untung, buat ini untung, buat ini untung. Ada orang tangannya ngapesi, nyoba bisnis ini rugi, bisnis sarung rugi, bisnis sendal rugi,
Akhirnya nganti dilakoni bisnis sempak barang, yo jek rugi. Semuanya yang dia pegang di tangannya itu jadinya rugi. Nyoba makelaran rugi, bayangkan coba. Wes apa sih ada, tapi subhanallah Allah Ta'ala kasih kelebihan dari sisi yang lainnya. Allah Ta'ala kasih awake bakoh ora gampang loro, kemudian pikirannya ndak gampang mumet. Wis duit ya alhamdulillah, ora duit ya ndak apa-apa, wis yang penting sik iso ambekan. Ada yang pikirannya gitu. Awake bakoh, kemudian pikirannya juga santai, hidupnya rileks, macam-macam manusia itu. Manusia itu macam-macam. Lah gitulah kita dididik itu seperti itu. Dia seperti itu. Tetap ikhtiar. Jadi bukan berarti saya santri terus tidak nyambut gawe. Tetap nanti silakan. Selesai mondok silakan. Yang mau kerja boleh kerja. Mau di sawah monggo. Mau buka toko monggo. Yang penting kerjanya satu, jalurnya takwa. Jalurnya takwa. Kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah, tapi ada catatannya. Ada salah satu pernah kita baca nasihatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi makhtut Ustaz, bukan yang dicetak-cetak itu. Beliau ngutip nasihat gini, kerja itu ibadah selama syarat-syaratnya terpenuhi. Satu, kerjaannya halal. Dua, tidak diinfakkan juga ke yang halal. Di nyambut gawe niku ibadah. Satu, kerjaan halal. Dua, diinfakkan juga ke yang halal. Dan yang ketiga, tidak menjadi sebab meninggalkan kewajiban. Karena kerja ndak Jumatan, karena kerja ndak puasa, karena kerja ndak sholat. Selama syarat-syarat ini terpenuhi, ditambah lagi kerjanya yang keempat, bisa jadi sebab semakin taat. Karena kerja subhanallah bisa bantu madrasah, bantu pondok pesantren kalau ada kelebihan rezeki, dan bisa ada kepedulian terhadap urusan dakwah. Jadi kalau lihat punya tetangga saya punya anaknya tetangga saya tidak mampu, anaknya pinter, berbakat, mau sekolah bingung, mau disuruh kerja, wes tidak usah mboten saya nyambut gawe, berangkat pondok pesantren saya yang bayari. Itu manfaatnya luar biasa. Jadi ada kepedulian gimana uang yang saya terima itu kalau dicek laporan keluarnya kemana, itu membuat menjadi senengnya hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu namanya kerja ibadah itu seperti itu. Seperti itu. Islam itu tidak ngelarang orang kaya. Jadi jangan dikira jenengan santri itu berarti kudu macak kere, mboten. Silakan berpenampilan yang gagah. Kalau ada rezeki bisa beli mobil bagus, pakai mobil yang bagus, penampilan yang rapi. Santri itu jangan terus macak melarat. Nek santri macak melarat kabeh, ndak tertarik orang mau masuk pondok pesantren. Kadang-kadang santri-santri loh ndak pede sama santrinya. Setiap pulang ke rumah ceritanya cuma koncoku gudiken, koncoku iki. Ya ndak tertarik orang masuk pondok pesantren. Pede. Kenapa? Santri kayak ngapa? Ngaji kitab kuning. Terus bisa bahasa Inggris? Ndak bisa, tapi aku bisa bahasanya Quran, bahasa Arab. Pede gitu loh. Bahasa tubuh orang percaya diri itu buat orang tertarik. Gitu. Lalu santri wis kancaku nek sing gudiken, iki sing bisulen. Wis sampeyan arep dadi apa? Wis muga-muga dadi mudin. Ayo santri potongan gitu, ya ndak tertarik orang masuk ke pondok pesantren. Di mana? Ya cita-cita apa? Ya cita-cita insyaallah jadi orang yang manfaat. Ya kalau Allah kasih rezeki saya bisa jadi presiden ya alhamdulillah. Kalau enggak ya saya taunya dan insyaallah jadi bisnismen. Dia menjadi orang yang bantu orang banyak. Saya pengen jadi direktur, enggak apa-apa. Itu kan ada sebagian di sini santri-santri yang kerja sawah. Ya, saya punya sawah 5 hektar paling enggak apa-apa.
Niatkan yang besar. Niatkan yang Islam itu nyuruh kita jadi kaya. Kenapa? Karena harapan ideal muslim itu mampu. Karena rukun Islam yang 2 itu hanya bisa dikerjakan sama orang mampu. Zakat sama haji. Gitu. Ada di dalam fikih itu aturan fikih yang paling tidak ada khilaf. Kalau wudu madhab ada khilaf. Membatalkan wudu ada khilafnya, salat ada khilafnya, ada yang bilang wajib Fatihah, ada yang bilang wajib Fatihah. Ada satu bab yang hampir tidak ada khilaf. Faraid ngitung warisan, tidak ada khilaf 4 madhab. Nah, karena aturannya detail di dalam Al-Qur'an. Long santri belajar faraid, mosok tidak ninggalkan anaknya buat ngitung faraid, ya kan? Mosok tidak ninggalkan anaknya buat ngitung faraid. Ya pokoknya Islam itu niatnya jadi mampu. Cobip, yang namanya rezeki kan sudah dibagi. Bagi yang penting kamu sekarang tugasnya belajar, yang fokus, ngaji yang benar. Besok sore kita lagi di mana? Tahu enggak kita? Enggak tahu. Artinya apa? Mustakbal, masa depan itu gaib. Masa depan itu gaib. Kita ini jadi apa? Itu gaib. Lillahi walillahi ghaibus samawati wal ard. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Ayat terakhir surat Hud yang barusan saya baca, itu ayat terakhir kitab Taurat. Semua yang gaib di langit dan di bumi miliknya Allah. Semua urusan kembali kepada Allah. Artinya masa depan kita gaib apa enggak? Gaib. Terus Allah ngasih tugas kita apa? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Tugasmu hari ini ngawulo. Hari ini ngawulo sama Gusti Allah. Terus urusanmu pasrah nama Allah. Allah nanti akan ngatur yang terbaik untuk kita semuanya. Ngatur yang terbaik untuk kita semuanya. Gitu. Yang terbaik untuk kita semuanya. Tapi tadi ngawulo, ngaji niat ngawulo marang Gusti Allah di pondok yang benar, baik santri-santriwati semuanya. Lakukan semuanya, khidmat sama pondok juga. Itu lakukan semuanya. Pokoknya intinya ngawulo marang Gusti Allah. Ngawulo marang Gusti Allah itu tidak mesti hanya sholat baca Quran, enggak. Anda menjadikan diri Anda manfaat untuk orang lain itu juga bentuk ngawulo marang Gusti Allah. Ngawulo marang Gusti Allah. Setelah itu masa depanmu tawakal, tidak usah kamu pikir. Allah Ta'ala akan ngatur lebih indah daripada apa yang pernah kamu bayangkan. Lebih indah daripada apa yang pernah kamu bayangkan. Jangan kalau nanti duduk sama Ustadz Yahya, tidak mungkin Ustadz Yahya ketika merintis membayangkan akan dapat sebanyak yang beliau dapat sekarang. Tidak mungkin. Semuanya juga sama. Allah Ta'ala itu kalau ngatur, itu Allah Ta'ala akan ngasih lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Syaratnya satu, hari ini niatkan semua aktivitasmu sebagai kamu menunjukkan penghambaanmu kepada Allah. Itu aja tugasnya. Niatkan itu. Kamu ngaji di pondok, belajar, niatkan untuk itu. Nanti insya Allah Allah Ta'ala akan ngatur semuanya, datangnya pas pada waktunya. Allah itu kalau ngatur itu indah. Ada orang tunggu, ya Allah mobil, sama Allah tidak dikasih. Kenapa? Allah tahu belum punya garasi. Belum punya. Kenapa? Ini orang tidak punya garasi. Nanti begitu dapat mobil tersiksa hidupnya. Mumet mau naruh di mana? Kalau pas naruhnya agak nengah dikit malam tidak bisa tidur, takut keserempet. Tersiksa. Allah Ta'ala tuh kasih sesuai dengan pas waktu yang paling indah. Begitu. Dungo rabi. Tidak dikasih dulu mungkin. Kenapa? Tunggu nanti sampai dapat yang betul-betul pas. Ini adik-adik santriwati kan juga sama. Mikirnya mesti rumah tangga. Nanti suamiku siapa ya? Tidak usah, pokoknya hari ini menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Urusan masa depanmu tawakal, pasrah sama yakin yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik. Itu aja. Jadi hidup itu
jalani dengan mesem terus. Sesuk urusane sesuk wis nonton mawon wae, saiki tugase ngaji sinau. Yang sudah ini kan ada yang datang dari luar juga, yang di luar tugasnya pokoknya hari ini jadilah orang yang sebaik mungkin, jadilah orang yang sebaik mungkin. Kalau pengen hajat-hajat kabul, perbanyak sholawat sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi SAW itu sholawat sama kanjeng Nabi itu sampai Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya nulis 42 keutamaan. Bukan dari hadis, ini dari hadis dan dari macam-macam. Sampai termasuk keutamaan sholawat sama kanjeng Nabi itu bisa memperbaiki akal yang rusak. Jadi kalau orang ini hidupnya kok ruwet gelisah terus, Tuhan udah zaman now tidak bisa move on dari si dia umpama gitu. Ini obatnya sholawat sama kanjeng Nabi. Kok gampang panik ya saya ya? Sholawat sama kanjeng Nabi. Saya tidak tahu yang saya lakukan ini saya berada di jalan yang benar atau jalan yang sah. Sholawat sama kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kamu akan dapat petunjuk. Kamu akan dapat petunjuk. Itu berkahnya sholawat sama Rasulullah SAW. Habib saya sudah sholawat tapi kok belum dapat apa-apa. Berapa kali? 10 kali. Ya kurang. Kamu sudah tinggal 10 tahun lebih baru mau ngamalkan 10. Paling tidak sholawat itu sehari jangan kurang dari 300. Ngitungnya enggak usah dihitungi. Gini aja, sambil jalan sambil sholawat. Nanti akan jalan balik pondok sambil sholawat. Nanti sambil jalan mana sambil aktivitas yang bisa kita sholat, kita sambil sholat. Itu aja. Itu diamalkan, hidup kita berubah. Ini cara pikir kita berubah. Nasib kita pun juga insya Allah bisa berubah berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu insya Allah. Mudah-mudahan jenengan ada di pondok ini disyukuri, dinikmati. Karena dunia di luar sedang tidak baik-baik saja. Dunia yang tidak baik-baik saja ini pengaruhnya medsos itu ngeri. Medsos itu ngeri. Ada berita kita baca. Di beberapa ceramah saya sampaikan. Ada bapak mati bersimbah darah. Diselidiki kematian luka tusuk. Luka tusuk. Diselidiki lagi lebih mengherankan. Pelakunya anak usia belasan tahun. Anak usia belasan tahun, 2 anak. Ternyata perempuan. Ternyata putrinya sendiri. Kenapa? Kecanduan HP, minta uang buat beli kuota tidak dikasih. Bapaknya dipateni. Kita aja kepikiran bentak orang tua aja kan tidak pernah. Tapi bagaimana HP itu bisa ngerusak? Bisa ngerusak. Termasuk ini. Orang kalau sudah sering scroll HP, lihat Facebook ini, berita ini, kan scroll terus, kan informasi masuk, kan gitu kan? Itu ternyata membuat orang jadi kehilangan fokus. Harusnya kita ini, setiap kita ini harusnya pengen kalau misalkan baca buku, pengen langsung baca dari awal. Itu orang sudah sering scroll, itu pengennya intinya mana, langsung gitu. Jadi dia kehilangan kesabaran untuk menikmati proses. Kepinginnya semuanya hanya instan. Awalnya dulu ada metode media dengan YouTube. Itu ceramah ada panjang. Karena tahu orang itu semakin tidak betah, orang itu cuma seneng lihat-lihat itu. Hasilnya apa? Dia hanya bisa seneng yang pendek. Dibuat media ceramah atau apapun juga, informasi video hanya 1 menit. YouTube Short ada, Instagram ada, semuanya ada 1 menit. Hanya 1 menit. Kenapa? Karena biar orang pengen tahu inti-intinya. Sekarang ini hasil survei membuktikan orang itu kalau mau lihat berita hanya tahan lihat 15 detik. 15 detik pertama menarik baru lanjut, tidak menarik tidak lanjut. Adalah semakin tidak sabar dan semakin kehilangan fokus. Ini dampaknya HP. Anak-anak bayi sekarang dikasih HP. Nangis kayak HP menang, nangis kayak HP menang. Dampaknya apa? Tidak bisa bicara. Di beberapa rumah sakit sudah ada namanya politunawicara karena ngobat
ngobati anak-anak terapi yang dari kecil sudah kecanduan HP. Pernah lihat anak kecil lihat HP? Ini semua orang ngomong, dia tidak peduli sama orang, dia cuma lihat HP-nya. Dipanggil, le, cuma lihat HP-nya terus. Tahu enggak? Itu lo sudah dipanggil lihat HP enggak dengar, anak kecil itu bahaya. Tapi berapa banyak ini tidak disadari. Nah, jenengan yang di pondok tidak megang HP kan? Nah, selamat. Anda diselamatkan. Cuma jangan terus pas liburan pondok jarak HP-an terus. Kitab tidak diwoco, ini tidak diwoco, jangan. HP itu ada manfaatnya, tapi banyak madharatnya banyak. Dan belum lagi yang lain-lain. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat terutama untuk diri saya sendiri dan semuanya untuk santri-santri Pondok Pesantren Darul Mustafa dan Darul Quran Az-Zahra. Insyaallah jadi santri-santriwati yang berkah, ilmunya barokah, manfaat insyaallah, dan perjalanan hidupnya selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita doakan semoga Ustadz Kiai Yahya Rosyad serta ibunya insyaallah selalu fisihatan wa afiyah, bisa membimbing santri-santri ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya. Itu juga dengan semua asatidz di pondok ini, asatidzah semuanya Allah Ta'ala berkahi semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.